Halo Bradan. Halo, Sar. Oke, oke. Untuk paper sendiri, eh, ini termasuk bagian dari tes kan ya? Jadi kodenya 625 betul. Ini Iya. paper 4, yang essay, yang extended, dan varian 2 ya, yang Bradan akan lalui besok ini. Oke, ya. Jadi ini kodenya sepertinya udah cocok. Ini kakak masih ambil dari yang tahun terakhir, ya tahun 2025. Tapi yang Februari, Maretnya. Gitu. Oke, jadi mungkin kita akan eh, ya bahas bahas ini dulu. Berarti coba sambil sambil eh, coba sambil ya sambil browsing boleh, tapi kalau bisa sambil nginget-nginget juga ya. Mulai mulai tahap mengingat gitu. Buka catatan juga buku silakan untuk jawab soalnya ini. Kita mulai dari soal nomor satu ini. Saya rasa tidak sulit. Ya, kita bahasnya soal per soal aja deh. Oke, silakan dibaca dulu. Saya sambil coba share sedikit bantuan di sini. Tabel tentang ini kayak kita belum kemarin nggak ditunjukin di apa namanya, selama kita belajar itu di bukunya nggak ditunjukkan secara eksplisit lah ya tabel tentang ini, grafnya. Nah, nama graf ini itu simple, nggak ada nama khusus, namanya cuma force extension graph. Force extension extension graph. Jadi ya sesuai namanya, ini graph yang menghubungkan dua variabel ini. Ya, hanya segitu. Force extension extension graph. Ini dia. Oke, jadi biasanya apa yang disebut pertama kali dalam nama itu ini sebagai y-axis-nya. Oke, extension ini sebagai x-axis-nya. Ya, biasa selalu gitu. Sesuai dengan apa yang disebut lebih dulu. Makanya di sini cocok kalau bagian y-axis-nya itu yang force, langsung ada unitnya, extension-nya itu ini. Oke, um, kalau udah lihat kata-kata kayak gini, berarti langsung bayangin di kepala ini tentang elasticity ya. Ya waktu kita belajar elasticity kemarin. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini originnya, cara bacanya dulu. Jadi, waktu waktu misalnya punya spring atau any material apa aja boleh, terus Braden kasih force 1000 Newton. Oke. Apa yang terjadi sama sama bendanya? Benda itu kalau dikasih force, kalau secara umum dia misalnya anggaplah pull ya. Kalau kita tarik dia, nah benda itu bakal bakal extend. Ya, naturalnya kan begitu. Benda itu kan bakal extend. Nah, extensionnya ini. Jadi kalau berat kasih 1000 Newton, extension itu 0.02 meter. Atau ini untuk mudah membayangkannya 2 cm ya. Sebagai gambaran juga, 1000 Newton itu seberapa kuat sih? Coba bagi sama 10, ya soalnya kan salah satu rumus force itu weight itu M times G. Nah, M times G ini anggap aja 10, jadi kalau ini dibagi 10, jadi 1000 Newton itu, jadi 1000 Newton itu seperti Braden ngangkat benda yang beratnya itu 100 kg. 100 kg itu berat ya, mungkin dua kali berat badannya Braden atau berat badan anak SMP rata-rata. Nah, 100 kg. Jadi kalau kita kasih 100 kg, spring itu extend sejauh 2 cm. Jadi ini mungkin springnya cukup kuat ya. Mungkin ini tuh spring yang ada di sepeda motor. Ya, sepeda motor kan bisa kalau didudukin satu orang atau dua orang kan hampir 100 kilo. Nah, paling sepeda motor tuh dia turunnya cuma 2 cm aja. Nah, gitu. Nah, nanti di sini waktu dia 2000, extensionnya segini. Nah, ini dia. Nah, nanti kalau kita kasih gaya yang dua kali lebih kuat, nah extensionnya itu juga juga meningkat terus. Kayak gitu. Oke, sepertinya
cara membaca grafiknya ini paham ya? Jelas ya? Yes, Oke. apa? Mhm. Jangan udah ketemu jawabannya apa? Eh, Nah, ini dia. Jadi F itu equals sama extension ya. Oke, ini yang kita pelajari kemarin. Ini ingat, ini extension. Oke, jadi makin banyak force yang kita kasih ke benda, makin banyak pull yang kita berikan ke benda, extension dari bendanya itu akan makin makin besar juga. Atau kalau kita ingin benda itu bertambah makin panjang, ya kita perlu narik dia lebih lebih banyak, lebih kuat. Jadi ini masuk akal sih ya formula di sini. Nah, ini yang namanya hook law kemarin itu. Ini yang dibilang sama sama Hooke's law. Oke. Tapi Hooke's law ini ada formulanya. Nah, tentu pertambahan panjang ini tergantung sama materialnya kan, apa. Jadi F equal KX. Nah, ini dia. Oke. Nah, lanjut ke sini. F equal KX. Si K-nya ini yang konstan ya, spring konstan. Nah, ini nunjukin seberapa stiff dia. Nah, ini nunjukin seberapa stiffness-nya. Tapi formula ini hanya berlaku untuk benda-benda yang masih elastis. Ini yang masih elastis. Nah, elastis itu apa? Yang ketika grafnya itu masih linear. Ya ini, grafnya ini masih linear. Ya, jadi ketika grafnya ini masih linear, formula ini masih berlaku. Nah, secara matematis juga, kenapa ini bisa jadi stiffness? Kalau misalnya kita balik, K equal Fx, nah jadi spring constant itu nunjukin seberapa besar force setiap kali kita mau extend dia. Ya, force needed for one unit of extension. Jadi K equal Fx. Nah, ini formulanya. Oke, jadi sekarang udah tahu caranya untuk cari calculate the spring constant K of the spring. Ya, Fx, F, F-nya di sini bebas mau pakai angka yang mana aja. Mau angka yang mana aja boleh. Misalnya mau pakai yang pertama ini ya. Atau ini paling gampang sih. Titik ini paling gampang. Nih, jadi when you give 5,000 Newton, and then the spring will extend for 1 centimeter or keep it in 0.1. So now the constant for the spring is 5 50,000 50,000 Newton per meter. Nah, ini artinya ya. Nah, apa artinya K ini? We need 50,000 Newton, 50,000 Newton to extend 1 meter of the spring. Di besar sekali ya, cuman kan spring itu pertambahan panjangnya nggak sampai 1 meter ya. Spring itu paling kita pakainya segini aja. Atau sepanjang tangan kita. Kayak gitu. Oke, silakan coba dipahami dulu. dasar udah paham. Oke, nah sekarang yang kedua ini. Nah, sepertinya harus kecil ini. Nah, oke. Di sini dia bilang eh, has not reached the limit of proportionality. Atau ini nunjukin bahwa dia itu grafnya masih linear. Ketika grafnya masih linear, Hooke's law masih berlaku. Hooke's law masih berlaku. Atau artinya formula F equal Kx ini masih masih bisa dipakai. Oke. Dan dia itu bilang uh, force yang dia kasih itu adalah 4,500 Newton, which is here. Ya, 400, 4,500 Newton. Nah, state how the graph shows that this statement is true.
Oke. Kalau Brandon gimana cara menjelaskan ini? Uh, it's it's dulu it's tulisannya the graph sampai 5000 newtons. Ya, betul. Jadi graf itu masih linear sampai 5000 Newton ya. Jadi limit of proportionality itu ketika grafnya masih masih linear. Oke, kita coba lihat cara cara ini. Kalau kalau mark scheme-nya cara nulisnya kayak kayak gimana? Hmm, ini tadi betul ya. Ini dia. Karena grafnya is straight line, ya gradient is constant. Ya kalau sebetulnya kan straight line itu nunjukin kalau kalau gradient itu konstan ya. Dan graf kalau line itu juga artinya dia bukan 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 curve. Oke, coba kita tulis saja di sini. Oh, jadi dia itu straight line, uh, straight lines. Lines ini artinya constant gradient, constant gradient, dan artinya ada ini not curve. Ya, gitu. Oke, sederhana. Sekarang coba yang C. Nah, determine F. Ini cuma nunjukin kalau dia itu compression ya. Jadi kalau tadi kan extension, sekarang compression itu eh, intinya change of length itu 0.025 meters, tapi dia memendek ya. Itu. Formulanya tetap sama. Oke. Tadi K-nya itu 50,000 Newton meter. Oke. Coba dulu. Ketemu jawabannya? 1000 ini sih negatif 1250. Oke. Dikali sama kadang negatifnya ini nggak apa-apa untuk kita nggak tulis 25 kali 5 125 tapi nol ada 3 ya. Segini 1250 Newton ya. Nah, di Yes. sini negatifnya eh, nggak apa untuk kita nggak tulis ya. Coba kita lihat dulu. Hmm, wait. Oh, determine F. Oh, berarti negatifnya ditulis ya. Oh, berarti berada yang betul. Jadi kita bilang segini, tapi in opposite direction ya. Negatif terhadap Newton, ini lebih baik. Atau kita tulisnya agak di atas, tapi in opposite direction. In opposite or compression direction ya. Jadi kita harus tekan dia. Seperti itu. Simple sekali. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Nggak, sir. Enggak. Oke. Ini untuk yang D juga gampang. Scalar quantity or vector quantity. Nah, Kan. bagian sini hafalan. Uh, What's the scalar? Force itu dia vektor. Jadi jadi ada kita punya dua jenis quantity. Yang pertama itu scalar. Coba saya tulis di bawah ya. Yang ini dia state weather force scalar. Ini dia vector quantity. Keyword itu cuman satu aja. Because it has magnitude and direction. Magnitude or value ya, and direction. Nah, direction ini yang penting. Jadi kalau kalau dia itu quantity itu ada dua. Ini jadi ada scalar, ada ada vektor. Oke. Nah, untuk scalar itu
only has magnitude. Only has magnitude. Oke. Apa contohnya? Mass, time, length, temperature. Nah, itu semua skalar. Oke. Tapi kalau vektor, dia punya direction juga. Oke. Has magnitude and direction. And direction. Oke. Nah, di sini aku hafalin lagi. Contohnya apa? Velocity, acceleration, acceleration, ini force. Ya, paling umumnya kayak gitu. Magnitude itu apa saya Oh, like factor and scalar. magnitude itu value aja. Jadi misalnya, Oh, contoh ini ya. Misalnya kita punya badan misalnya habis ngukur ngukur buah gitu, lagi nimbang beras. Terus misalnya punya jeruk gitu dalam satu tas. Nah, ternyata mass dari ini itu 2 kg. Nah, angka 2 ini, nah ini yang namanya magnitude tadi. Cuman sebutan untuk value-nya aja. Kalau oh, ini si si unitnya. Oke. Nah, mass ini apa? Nah, mass ini quantity. Ini quantity-nya. Jumlah yang sesuatu yang kita ukur. Jadi kalau secara definisi quantity itu apa? Uh, Something that can be measured. Ya. Something that can be measured. Gitu. Jadi yang bisa diukur itu namanya namanya quantity. Nah, kalau misalnya tadi Braden lihat di sini, mass, time, length, temperature itu semuanya semuanya bisa kita measure. Mass, caranya measure-nya apa? Kita perlu instrumen. Misalnya kalau kita mau measure mass ya kita perlu weight scale. Line kita butuh ruler. Terus time kita pakai pakai stopwatch dan lain-lain. Semuanya bisa kita measure. Nah, semua yang bisa kita measure itu namanya quantity. Nah, quantity yang biasa itu kita cuma perlu angkanya aja. Kita cuma perlu value-nya, magnitude-nya. Jadi, berarti kalau nimbang jeruk beratnya 2 kilo, ya udah 2 kilo itu udah cukup menggambarkan uh, udah cukup menggambarkan jeruknya itu kayak gimana, seberapa banyak. Seperti itu. Oke. Silakan. Coba ada pertanyaan lagi? hmm, enggak sih saya. Eh, se, se, berarti berarti kalau vektor itu harus to like measure harus pakai like calculation. Kalau apa ya tadi agak Kalau kepotong-kepotong. kalau kalau vektor mau di kayak kan vektor kan kayak velocity force. Berarti kalau mau cari cari the vector like dari vektor harus cuman bisa pakai calculation. Di measure juga. Semuanya measure. Oh, Jadi caranya measure measure force itu apa? Ada spring balance. oh, Semuanya di measure. Tapi mungkin saya jelasinnya kayak gini. Kan di quantity factor ini agak agak aneh ya. Kenapa sekarang ada quantity yang direction itu penting gitu. Jadi kan quantity factor, jadi keduanya sama-sama punya magnitude. Misalnya kalau di velocity, um, Brandon naik mobil, terus kecepatan mobil itu lagi 40 km/h. Ya, kan ini magnitude-nya dia. Nah, ini unitnya dia. Terus kenapa direction itu sekarang sekarang penting di sini? Kita coba balik balik ke mesh yang tadi. Brandon beli jeruk 2 kilo. Terus kakak beli jeruknya di Bali 3 kilo. Terus kakak datang nih ketemu Brandon. Kita ketemunya di Brandon dari Jakarta, kita ketemu di Bandung lah. Kita ketemu di Bandung, Brandon bawa jeruk 2 kilo, kakak bawa bawa jeruk juga 3 kilo tapi. Kita taruh di atas meja. Sekarang berat jeruk kita berapa ya? 2 ditambah 3 aja kan? iya. Jadi kita punya punya jeruknya itu 5 kilo kan. Sesimpel itu. Ya, jadi kita cuma perlu magnitude-nya aja.
Tapi sekarang apa yang terjadi di vector quantity itu? Misal di sini ada force, ada box. Oke. Nah, kakak tarik dia 2 Newton. Oke. Kalau misalnya kakak kasih tarik dia 2 Newton ke kanan, apa yang terjadi sama boxnya ini? Bakal gerak nggak boxnya? Apakah dia akan gerak ke kanan? Boxnya gerak ke kanan kan? Sekarang kalau Ya, misalnya Braden ikut narik 3 Newton, apakah dia masih bergerak ke kanan? iya saya masih ke kanan. Ya, dia bergerak ke kanan ini seperti seperti ditarik sama 5 Newton kan? Ya, jadi kayak ditarik sama sama 5 Newton. Tapi apa yang terjadi sekarang kalau misalnya Braden nariknya cuma 2 Newton? Oke, ini kita hapus dulu. Kita save. Sekarang Braden nariknya 2 Newton, tapi ke kiri. Nah, apa yang terjadi sama bendanya ini? Apakah bendanya masih bergerak ke kanan? Enggak enggak gerak. Kayak gerak kan? Kalau misalnya dia 3 Newton ke kiri, bendanya bergerak ke kiri kan? Seperti ditarik sama 1 Newton. Nah, sekarang di sini aneh nih. Sekarang kalau ada benda, kakak tarik 2 Newton. Terus Braden tariknya ke atas, 3 Newton. Nah, bendanya ini bakal geraknya kemana? Ke atas, Atas mana? atas, atas, ke atas sama ke kanan gitu kayak diagonal. Kayak diagonal gitu. Ya, Iya, kayak diagonal gitu kan. Nah, betul. Jadi dia bakal bakal ke atas kanan gini. Berapa Newton? 5 Newton? 1 Newton? 0 Newton? Nah, kan mulai mulai aneh di sini ya. iya. Jadi ternyata kenapa kenapa di pengukuran yang tadi, di measurement yang tadi, quantity yang tadi ini, mass ini, kenapa direction itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi ternyata ilmuwan tuh nemu ini, ada quantity lain yang kalau baru arahnya kita ubah-ubah, kok cara kita memperlakukannya dia itu beda. Nggak bisa sekedar tambah kurang gitu aja. Kita perlu perhatiin arah-arahnya dia ini kemana untuk bisa untuk bisa operate dia. Nah, yang kayak ginilah itu yang namanya vector quantity. Jadi dia nggak cuma punya magnitude, tapi directionnya itu juga berpengaruh. Ini. Nah, contohnya itu force tadi. Ya gitu. Oke, kayak yang for A double I. Jadi sebetulnya cuma diminta convert 200 kmh, Itu oke, to meter per second. uh, wait, 200 times 1000 Ya. Setelah itu, dibagi 60 times 60. iya. Jadi di sini 1000 meter, one. Nah, ini terus 1 hour itu atau boleh langsung dihafal aja ya. Ini tuh 300 1000 ya 600 second. Oke. Oke, coba dihitung. Ya, saya dapatnya 56. Ya, ya. Jadi 1000 divided by
divide by 18, 500 divide by 9. Mungkin saya mau buatnya ke sini dulu. Saya bawa yang dekat ke 50 dulu. 50 itu 9 kali 5 ya, 45. Jadi 50, 50, 50 per 9. Oke, di sini saya mau buat ulang lagi. 55, 5 per 9. Nah, ini dia. Ya, eh, ini boleh kalkulator. Saya lupa. Ya, boleh. Oh ya, boleh kalkulator. Tapi saya pura-pura nggak pakai kalkulator dulu. Sini. Nah, terus kalau di matematika tuh ada trik kayak gini, pada trik tentang pembagian 9. Ini BTW skill tentang mixed number ini penting sekali. Ya, skill sekarang tentang division by 9. Oke. Jadi sesuatu itu kalau dibagi sama 9, hasilnya itu repeating. 1/9 itu hasilnya 0.111 or 0.1 dot. 2/9 itu hasilnya 0.22 atau 0.2. Nah, makanya di sini kan eh, ini kan artinya di plus ya. Jadi ini sama aja artinya kayak 50 plus 5/9. Oke, 50 plus 0.55 bla bla bla. Nah, ini makanya kalau kalau di round up jadinya 56 meter per second. Ya, tapi pakai kalkulator juga nggak masalah. Kayak gitu. Oke, silakan. Ada yang mau di ya, dulu? Eh, Mas, nggak ada. Oke. Oke. Nah, ini dia ya. A phone emits a sound with frequency. Mungkin saya tulis ini ya dulu. Given frekuensi itu 380 MHz. Nah, the sound is heard by a ship. Jadi distance-nya 2.5 km away from the foghorn. The speed of sound is speed-nya 330 meter per second. Ini harus kita agak ingat dulu ya. Ini speed of sound in air itu ya segini. Oke, uh, kita diminta proof bahwa wavelength-nya atau lambda-nya itu 0.9 meter. Oke, ya. Equation-nya boleh dalam words atau boleh dalam simbol. Di sini kakak tulisnya pakai pakai simbol semuanya. Ini kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar, ini artinya ada source of sound gitu kayak gini. Nah, jaraknya 2.5 km. Nah, nanti didengar sama ship-nya, gitu ya. Didengar sama sama ship-nya ini. Nah, pertanyaannya itu sekarang wavelength-nya berapa? Wavelength itu kemarin the length of one length ya. The length of one wave. Oke, the length of one wave. One wave itu juga kemarin kita tahu one wave itu equivalent to one peak and one valley, or equivalent to uh, two nearest peak or two nearest valley. Oke. Nah, itu dia. Nah, gimana caranya kita kita jawab ini sekarang? Konsep speed yang kita punya itu cuman distance over time. Oke, distance over time. Nah, ini yang kita punya, tapi kita harus kembangin sedikit formula ini. Sekarang bayangin kalau misalnya distance yang kita tempuh itu sepanjang wavelength-nya. Oke, ini simbol untuk wavelength ya. Hmm, Ini wavelength. Oke, itu untuk wavelength.
Nah, sebenarnya ada satu informasi yang kayaknya kita belum. Eh, kalau misalnya jarak yang ditempuh itu, sebentar, kayak mikir dulu deh. Gini aja, speed of sound. Kita mau cari tahu aja dulu waktunya ini ada berapa ya? Waktunya ada berapa? Jadi speed of sound-nya itu kan 330, distance itu 2.5 km nih kakak ganti ke meter saja 2500. Nah, over time. Jadi yang kita tahu kita bakal dapetin berapa berapa time from the foghorn until reach the ship ya. Cancel cancel. Oke. Jadi T equal ya, ini nggak pakai kalkulator dulu. 50 divided by 33. Di sini kakak dapatnya itu 7.6 second. Ya, jadi dia butuh waktunya tuh 7.6 second. Oke, em, kan begitu ya. Sekarang coba kita, oh, ini poinnya berapa ya? Oh, poinnya cuma dua. Oke, ini sampai dapat 7.6 second. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Sur. Kan sudah. Sekarang yang kita tahu itu frekuensi ini 380 Hz. Oke. Definisi dari frekuensi apa? The number of wave per second. Number of wave number of wave per second atau how frequent the wave appear. Jadi di sini F-nya itu 380 Hz. Oke. Di sini number of wave. Nah, wave ini travel selama 7.6 second. So this is 7.6 second. Oke. N-nya di sini number of wave ya. Number of wave. Oke. Sekarang berapa ini? Jadi N number of wave-nya itu 387.6. Nah, kita bagi lagi. Nah, ternyata angkanya bagus. Di sini kakak hoki sih. Di sini taunya dapat 50 wave. Nah, ternyata uh, selama selama travel 2.5 km or along 7.6 second, there are 50 waves of sound produced from the foghorn received by the ship. There are 50 waves. Oke. Okay? Nah, sekarang Brandon bayangin, uh, memang sih sound itu longitudinal wave. Tapi kita bayangin aja dia bentuknya transfer wave ya, biar gampang. Kayak gini. Oke, okay? Ini one wave. Nah, ini dia nyambung terus nih. Sampai ternyata semuanya ini ada 50 wave. Oke. Okay? Nah, ini foghornnya. Oke, okay? Ini shipnya. Ya, ada 50 wave. Yang ini, sepanjang ini, panjang jaraknya itu 2500 meters. Yang ditanya itu cuma wavelength-nya aja. Wavelength itu cuma segini. Nah, ini wavelength ya. Gimana caranya Braden sekarang dapetin wavelength ini? Jadi, the length of 50 wave if 2500 meter. So what is the length of only one wave? Uh, 50. Iya. Jadi, ya. Jadi, the answer wavelength is that, divided by 50. Oke, 50 meters. Nah, jadi ini the length of one wave or the wavelength. Itu. Oke, coba bayangin dulu.
perjalanan rumusnya. Kayaknya saya di sini salah deh. Di sini saya salah. Ini kan harusnya di times ya, bagian dari sini ke sini. Bukan bukan divide. Pantesan untuk sedikit sekali ya. Oke. Jadi number of wave-nya di sini salah. Ini sama aja kayak ini 35 times 76. Oke. Saya hitung kalkulator. Ini 38 ya. Nah, di sini number of wave-nya itu 2888 wave. Nah, jadi di sini ada banyak sekali nih. Ini saya ganti. Oke. Nah, itu. Di sini juga kita harus hapus dulu. Nah, oke, kita bagi. Ya, saya dapat kalau jawabannya 0.9 meters. Kayak gitu. Oh, oh. Jadi saya salah di bagian ini ya. Jadi ini ya salah, ini ya salah. Nah, bagian sini pun juga ikut salah. Tapi sekarang udah ketemu 0.9 meters. Oke, coba Braden jawab jawab dulu yang ini, yang double I gimana? Oke, saya tinggal ke toilet dulu 2 menit ya. Oke, sir. Eh, seperti udah ketahuan ya jawaban yang ini berapa? Iya, sudah. Ya, 7.6 tadi ya. Pilih Iya. yang ini. 7.6 ya. Saya jadi berpikir memangnya gimana, gimana dong cara dapetin jawaban yang BI tanpa kita tahu ininya dulu. Hmm, bisa sih. Tetap tetap bisa, cuman agak agak menghafal gitu ya. Rasanya untuk dapetin yang double I ini gampang sekali, kan tinggal cek bagian sini tuh. Tapi kita coba ini ya, pahami dulu rumusnya ini. V equal S over T. Oke. Nah, ini kan distance yang di travel sama wave-nya over time. Sekarang, misalnya nih, misalnya saya buatnya kayak gini. Oke, sekarang speed-nya, anggaplah distance traveled by the wave is only for the one wavelength. Oke, for only wavelength. Ya, dia cuma jalan sejauh sejauh lambda. Ini lambda ya. Nah, berarti kalau ini lambda, eh, berapa lama dia dia nempuh lambda ini? Simbolnya tuh capital T. Ini T. T-nya di sini itu artinya period. Nah, sekarang pertanyaannya period itu apa? Ini duration for one wave. Nah, di sini agak beda. Kalau frekuensi itu number of wave in 1 second, ya, dan number of wave uh, uh, per unit of time. Kalau period itu duration for one wave. Kebalikannya. Oke. Jadi ini hafalin rumus ini jelas. Hafalin juga rumus ini. Itu jelas harus diingat. Nah, berarti kalau period ini apa dong? Number of duration for one wave. Jadi dibalik. Ini. Nah, ini rumusnya. Kalau kita lihat bentuknya ini, berarti sekarang sebenarnya nggak usah diingat, ingat salah satu aja. Oke. Baik. Ini kita cukup ingat salah satu. Jadi, period itu reciprocal of the frequency. Atau, ya itu juga sama aja kayak frekuensi, berarti reciprocal of the period. Jadi, kebalikan aja. Kalau misalnya Brandon sudah tahu periodnya berapa, cara frekuensinya tinggal 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 dibalik aja. Nah, balik lagi ke rumus ini.
Jadi kan V itu berarti one wavelength. Uh, duration it takes to travel one wavelength is equal to the period. Nah, because the period is the reciprocal of the frequency. So as we rewrite again the formula, V equals lambda one wavelength times frequency. Nah, ini rumus yang dipakai sama sama soal yang sebelumnya. Semisal Braden hafal formula ini, sekarang untuk dapetin wavelength itu um, apa gitu. Jadi tinggal V-nya 330 equals lambda times 380. So the lambda is 330 divided by 380. Cancel, cancel. Okay. So the lambda, yeah, 0.0, yeah, around 0.9 meters. Bisa kan itu juga. Oke, okay. Yang saya kasih box biru dan tulisan biru box merah itu yang saya rasa paling pentingnya ya. Jadi yang Okay. The load extension graph for material is shown. First point indicates the limit of proportionality. Ya, limitnya kalau jadi kan tadi proportionality itu ketika dia masih linear ya, ketika masih straight line, oke, masih line. Jadi kan mungkin sekitar sini ya, sekitar sekitar sini. Hmm, dia masih oke sih sebetulnya. Karena kalau kita jawabnya E, kayaknya terlalu dekat ya. Sedangkan, tapi saya agak ragu di sini. Kalau saya jawabnya E, dia tuh kayak terlalu dekat. Kayak di sini rasanya masih. Tapi kalau di B, dia udah lumayan, udah ada melengkung gitu. Bentar. Kita perlu tahu mark screen sedikit di sini untuk tahu perspektifnya dia kayak gimana. Kita coba cek dulu. Tapi konsepnya tahu ya, kita harus cari sampai sampai mana dia itu sampai mana dia masih linear. Ternyata ini jawabannya A, Brandon. Ya. Jadi lebih baik kita jawabnya itu uh, oke ini. Jadi choose choose the point along along the linear along the along the linear line ya, along the straight line aja kayak gitu, along the straight line. Jadi yang pasti straight line itu ada di sini. Oke, paham kenapa jawabannya yang itu? ya paham sir. Oke, benar ya. Ingat kalau kinetic energy itu the energy stored by the moving object or by the object that has speed. Hmm. Oke, Eh, ada yang mau ditanya? eh, itu so itu formula for kinetic energy half times mass
Terus M-nya apa? Nah, M-nya kita nggak tahu kan ya? Betul. Kita kita nggak tahu M-nya berapa. Mass-nya kita nggak tahu. Nah, tapi mungkin Braden bisa cari dari statement dua kalimat pertama. Jadi di kondisi yang pertama itu, ini mobilnya sama ya. Jadi ini masih mobil yang sama. Mobilnya kan bergeraknya 8 meter per second. Jadi di sini V square-nya 8 square. Nah, kinetic energy stored itu 32,000 joules half times 8 mass. Nah, times 8 square must be 32,000. Nah, jadi dari yang pertama, badan udah bisa dapetin mass-nya berapa. Coba hitung dulu berapa mass-nya. Maksudnya one kilo. Oke, boleh pakai kalkulator ya. Wait. Ya, one one thousand Ya, 1,000 kilogram atau 1 kilogram or 1,000. 1000, 1000 kg. Jadi tinggal di solve ya. Ini semuanya udah dalam SI unit-nya. Jadi energi itu joules, udah SI unit. Jadi jawaban dari sini juga SI unit. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Nah sekarang mass-nya udah, badan udah ketemu. Tinggal lanjutin aja. Makan 30,000 joules. Oke, sudah ketemu ya. Jadi half times 1000 times 16 square. Nah, di sini 500. Oke, 16 square itu kayaknya 256 ya. Jadi mungkin saya lebih sukanya gini deh. 1000 ini angkanya bagus. Jadi setengah times half. Oke, times 256. Ya, to the power of 4, to the power of 4. Ya. Nah, divide 128. Jadi jawabannya itu around 128,000 joule. Oke, gimana? Coba dicek dulu, bisa? Ya, so, bisa, Oke, bisa. saya jadi konsepnya cuman half times mass times v square. Kalau misalnya ada ada informasi yang nggak ditauin, nah coba kita hitung dulu. Siapa tahu ketemu. Oke, 610 kita udah pernah bahas ini berkali-kali deh. The sun is not the primary source of oil. Ya, untuk oil nggak ya? Tidal ini disebabkan karena wind. Ya, wave di wind itu juga karena ah, tidal itu juga juga wave jadi karena wind. Jadi betul, jawabannya ini. Oke, kita coba cek ini dulu. Wait. Kalau kalau kunci jawabannya maksimumnya bilang DNB. Uh, the sun is not the primary source of energy for which resources. Kok ini jawabannya tidal ya? Bentar. Kenapa ini jawabannya eh, kenapa jawabannya tidal? Wait, ada ide mungkin? Kenapa jawabannya itu? Bentar, saya coba sambil mikirin. Soalnya Oh,
Hmm, ya hubungannya ke organisme. Ya kita pernah bahas ini sih sebetulnya. Saya juga sering meleset tentang ini. Ya, fossil fuel are the remains of organism. Ya, that live in the past. Ya, many of the Earth's coal, for example, uh, that's from the trees, capture energy from the sun. Oke. Oh, oh tanya ya. Tapi kalau untuk oil, itu tadi untuk coal saya bisa masuk akal. Nah ini untuk oil, kita baca lagi. Hmm, Oke, oil is formed in a similar way to coal, but from the remains of tiny shrimp-like creatures. Oh, microplankton that live in the ocean. Oh, dari microplankton ya. Hmm, oke. Hmm. Tapi mana kata-kata dari mataharinya ya? Hmm. Wait, 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 wait. Oh, today when we burn coal, after by 300 of millions years ago. Hmm. Saya nggak ada penjelasan detailnya untuk yang bagian bagian yang oil ya. Walaupun di sini dijelaskan loh. Oil itu ya oil itu masuk di bagian energy direct from the sun. Kalau kita lihat tadi ini ya, dia masuk bagian sini ya, ternyata. Oke. Hmm, tidal di sini kayaknya nggak dijelaskan. Oke, udah. Oh, wait, wait. Di sini ada tidal malah. Sebentar, kita coba cek ini. Hmm, Oke, oke. Sorry, kita perlu update ya. Berarti jawaban yang tadi itu tidal. Uh, Oil ini kan memang dari mirip 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 kayak coal ya. Tapi dia from the tiny microplankton. Jadi dari living things yang di zaman dulu. Living things itu berarti si microplanktonnya ini dia kan nggak bisa hidup without sun kan. Jadi makanya itu sebabnya the sun primary source of oil. Ya, itu. Win ini tadi kalau kita lihat tadi eh, ya jawabannya yang tidak. Oke, sampai situ bisa diterima dulu. Kenapa jawabannya yang B untuk nomor 10? Eh, bisa tuh. Yang ini kita sudah pernah coba ya. Yang bisa. The ice cube would melt quickly on a metal spoon. Yes. Oh, kalau memang mau aku clear the plus. Hmm, masa ya? BTW bagian sininya betul. Jadi coba cek dulu. Plastic is poor conductor itu betul. Ya, poor conductornya betul ya. Metal itu good conductor. Jadi bagian sini bagian sini betul ya. Jadi untuk ini salah. Oke. Nah, tapi kalau yang di itu, wait, pertanyaan apa ya? Oke, oke, visual prediction. Nah, the ice cube would melt more quickly on the plastics. Eh, Jawabannya itu justru yang A. Oke, jawabannya itu justru yang A. Nah, karena metal ini good conductor, jadi heat yang dari sini dia bisa cepat ke transfer ke ice cube-nya. Nah, apa yang terjadi kalau ice cube-nya ini kena panas, jadi dia nanti akan melt, gitu ya. Beda sama di plastic spoon.
karena dia ini pure conductor, jadi heat yang jalan itu sedikit aja, nggak secepat nggak secepat di metal. Di es cube ini yang mencairnya lebih sedikit. Ini yang lebih cepat habis, kayak gitu. Oke, coba dicek dulu. Di yang 100%. Ya, 100%. Karena biasanya 100% itu artinya ideal ideal electricity. Jadi semua input energinya berubah jadi output. Nggak, dan sedangkan nggak ada yang ideal ya. Jadi efisiensi itu less than 100%. Jadi yang bagian itu pasti salah. Oke, bagus. Kita sempat pelajari ini sedikit. Oke, number 13. The gas particles collide with the walls of the container more frequently. Oke, let's explain why the pressure of gas increases. Collide with the wall. Ya, jadi definition of pressure itu represent the number of collision to the walls of a gas ya. Jadi, nah di sini juga mulai diingetin, uh, increasing the temperature will increase the pressure ya, because it will give more energy to the for the particle to move. That's why the number of collision will be increasing too. Oke, simbolnya ini C of a metal block. Spherical volume measurement, energy supply. Kalau energinya ini kalau energinya ini heat, boleh pakai simbolnya Q, atau pakai simbolnya E juga boleh ya. Atau di buku dia pakainya change of energy. Ya ini sama aja ya. Mau yang mana? Q, energy of delta E. Mungkin kita sekarang pakai yang ini dulu deh. Delta E. Karena di buku pakainya. Oke. Initial temperature. Uh, temperature itu kalau di bukunya, dia itu pakai simbolnya tuh theta. Kayak gini. Berarti ini initial temperature anggap aja theta I. Atau mau pakai TI juga boleh. Final temperature. Oke. Mass-nya ini ya. Ini mau dijadikan SI dulu boleh. 0.6 kg. Ini mau dijadikan SI juga boleh. 12,000 joule. Nah, sekarang ditanya, what is the specific heat capacity of metal? Nah, formula yang saya suka itu, saya sebetulnya menghafalnya lewat rumus ini. Q, the heat, ya, the heat supplied, or the heat involved is mass times specific heat times delta T. Saya sukanya menghafal itu rumusnya seperti ini. Tapi di bukunya Braden itu simbolnya begini. Change of energy, the change of energy needed or stored is mass times specific heat times delta temperature. Beda simbol aja. Nah, inilah specific heat capacity itu. Sekarang Braden perlu hafalkan dulu. Ini formula untuk menghitung to calculate the amount of energy, calculate the amount of energy to change the temperature, of object ya, to change the T. Nah ini formulanya. Jadi kalau misalnya Braden tahu mass-nya berapa, tahu specific-nya berapa, and then you know the the change of temperature that you want to reach, just use the formula, and then you get, you know how many
how many amount of energy we need to change that temperature. Oke, saya pakai pakai scale algebranya. So specific capacity is the the amount of energy for every 1 kg of object to increase only 1 degree Celsius. Nah, ini specific heat capacity. Oke, jadi bebas mau ingetinnya dari mana. Mungkin badan mau ingetinnya dari sini, bisa mengingat yang bagian sini. Ya, kalau saya ngingetinnya dari yang tengah, saya nanti algebra jadi yang bawah. Seperti itu. Nah, kalau ini ingat, berarti kita perlu cari dulu delta delta temperaturnya. Ini 25 degree Celsius ya. Ya. Oke. Khusus untuk ini boleh dalam Celsius. Oke. Walaupun Celsius itu kan bukan SI unit. Nah, sekarang tugasnya Braden tinggal hitung aja. Massnya 0.6 times 25. Oke. Nah, oke, coba dihitung dulu. Dapatnya 800. Ya, jadi bisa dibaginya kayak gini. Ini tuh 20, jadi sekarang oke. Jadi betul. Nah, jadi specific heat capacity itu 800 joule per kg per degree Celsius. Ya, jawabannya yang ini. Nah, sekarang kita pelajari lagi apa arti dari specific heat capacity ya. Kalau dia makin tinggi specific heat capacity-nya, jadi lebih sulit dipanaskan. Lebih sulit dipanaskan. Jadi uh, badan perlu energi yang banyak supaya suhunya itu supaya temperatur itu bisa naik. Seperti itu. Oke, coba dicek dulu. Yes. Paham sih. Sekarang kita mau coba jawab 15 sama 16. Yang ini. Ya, Mhm. Number 15, A, B, number 15 yang D. yang D ya, Iya. metal contact slightly. Sebenarnya saya agak bingung. Kalau kan metal block is left overnight in shady room. In the morning, the metal block is moved into warm surroundings. Coba kita harus ingat dulu konsepnya. Biasanya heat, okay, will expand the material ya. Will expand the material. Oke. Okay. Jadi kalau kita taruh sesuatu tuh di tempat yang panas, dia tuh bakal expand. Oke. Okay. Nah, berarti kebalikan ya. Kalau kita dinginkan benda itu bakal contract. Kalau dilihat di sini, awalnya kan dia ditaruhnya di tempat yang dingin ya. Di sini. Nah, tapi besoknya dia taruhnya itu di di bagian yang lebih panas. Jadi seharusnya di sini sekarang dia tuh expand ya. Nah, bukan bukan contract. Oke, coba dipelajari, cek lagi antara A B C D, antara A B or C. Uh, C yang convection energy, convection transfers energy through the metal block. Eh,
throughout ya, dia ada convection sih memang. Bukan, convection. Masih ingat nggak convection itu apa? Oke, masih ingat? Itu convection. Masih ingat mungkin? Ya kayak yang ya, kan kan kamu panasin kayak kamu boiling water yang kan yang panas pasti di bawah, jadi yang panas ke atas terus yang dingin ke bawah lagi. Ya, oke, itu juga. Eh, nah, tapi dia itu through apa? Through fluid ya. Oke. Nah, ini convection, conduction, sama radiation. Ya, yang tadi betul kan di air panas karena dia itu fluid. Oke, through the fluid, tapi conduction ini through solid. Nah, radiation no medium. Nah, betul di air itu dia the convection will transfer the energy throughout the water because the water is fluid. Jadi prosesnya itu convection. Nah, tapi di sini metal metal block. Nah, itu solid. Jadi yang membuat dia transfer itu bukan convection, tapi conductionnya justru gitu. Oke. Nah, kalau yang ini udah pasti salah ya. Bagian yang the temperature of the metal block decrease. Karena kan dia ditaruhnya di tempat yang lebih panas, di tempat yang lebih hangat. Jadi temperature itu pasti naik. Nah, ini ingat, jadi internal energy itu yang akan naik. Jadi uh, internal energy ini dipengaruhinya sama temperature. Ya, jadi temperature itu mempengaruhi internal energy dari suatu benda. Uh, warmer the temperature of material, so the more internal energy owned by the material. Nah, karena dia makin panas, makanya internal energinya di sini makin makin tinggi. Oke? Okay?